Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dari praktikum dasar sistem kendali, di mana tugasnya itu tentang pemodelan sistem kendali berorde 2. Nah, makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk tugas besar dari praktikum dasar sistem kendali. Anggota dari kelompok kami yaitu kelompok kelas B. Yang pertama ada Falah Ahmad Fadilah dengan NPM 17700-2036, lalu ada Ari Nur Hilman dengan NPM 19700-2056, Rihal Miskin Mujakir dengan NPM 20700-2006, Alfi Raihan Al-Rangga dengan NPM 20700-2031, dan yang terakhir itu Bimantara dengan NPM 20700-2072. Yang pertama di sini ada daftar isi, lalu selanjutnya ada bab 1, yang mana bab 1 ini tentang pendahuluan, dan pendahuluan ini ada yang pertama latar belakang masalah, di mana sebelumnya di sini menjelaskan dulu tentang ilmu dari dasar sistem kembali, yaitu tentang untuk pengendalian dan untuk proses memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Lalu ada penjelasan dari Ratu Lokus juga, di mana manfaatnya ini sebagai alat bantu untuk mendesain suatu sistem dan menentukan kestabilan sistem tersebut. Lalu ada blok diagram yang pengertiannya itu untuk diagram dari sebuah sistem. Yang terakhir itu ada transition response, di mana itu adalah waktu gejala peralihan dari sistem kendali. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu blok diagram, transition response, dan juga Ratu Lokus, di mana tujuannya itu untuk memahami ketiga materi tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada bab 2 tentang pembahasan, di mana pembahasan itu yang pertama ada blok diagram terlebih dahulu, di mana kita sudah membagi-bagi tugas-tugas. Untuk saya sendiri kebagian tugas untuk presentasi seperti ini, yang lainnya ada yang membuat makalah dan juga pemodelan sistem di MATLAB. Yang pertama ada tentang blok diagram dulu, di mana tujuan dari program ini untuk menyatakan model dari suatu sistem. Percobaannya itu yang pertama kita sudah menyepakati dulu dari penjabaran sistematis fungsi alihnya, yang mana kalau misalnya dari rumus itu kan I per EA kurang EB, yaitu 1 per TS tambah 1. Di sini kami menyepakati NPM mau 6 atau 6, maka 6, sehingga hasilnya itu menjadi 1 per 6S. Lalu ke bawahnya menjadi S tambah 1 per 6S, lalu pada saat M dan EA menyatu, berubah menjadi difaktorkan dari rumus ABC, yaitu 1,2S pangkat 2 ditambah 4,2S tambah 4, dan saat difaktorkan menjadi 1 per 2S tambah 3, 0,6S tambah 1,4, dan P1-nya itu diambil dari 2S tambah 3, sehingga S-nya itu 3 dibagi 2, 1,5. Dan untuk P2-nya itu 0,6S tambah 1,4, sehingga S-nya itu 1,4 dibagi 0,6 menjadi 2,33. Nah, untuk yang kedua itu kita saya sudah membuat MATLAB-nya, di mana untuk pemrogramannya itu kodenya ada NUN, di mana 1 yang di atas dan D-nya itu yang di bawah, 1,2, 4,2, dan 4. Ada SYSL, TF, NUN, dan juga step dimasukkan SYSL-nya. Lalu nanti akan di-run. Setelah di-run itu nanti akan keluar dari command window dari judul dari pemrograman ini, yaitu tugas besar. Kami memakai judul seperti itu. Nah, setelah di-run kita membuat simulink, di mana setelah membuat simulink itu kita ke tombol home, lalu mengklik simulink, setelah itu mengklik model blok, dan kita akan membuat rangkaian seperti ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi transition response, di mana tujuan dari transition response ini tentunya yang pertama menganalisa spesifikasi transition response dari sistem orde 2, karena dari tugas ini kan orde 2 yang disuruhnya, lalu mencari perbedaannya juga, lalu mencari kestabilan pada fungsi transfer sistem, dan menganalisa steady state error. Jadi pada saat kita ada error harus dianalisa apa yang kesalahannya itu. Nah, untuk percobaannya memakai MATLAB juga, namun tidak memakai sum untuk transition response ini. Setelah itu akan di-run dan keluar step response. Nah, pada garisnya itu kita akan mengklik untuk
mengetahui sistemnya. Nah, lalu selanjutnya nanti ada fungsi alih juga di dalam MATLAB itu sudah dibuat rekan saya dan sudah di screenshot lalu dimasukkan ke makalah ini. Nah, selanjutnya nanti untuk mengeluarkan grafik bisa mengklik 2 kali dari scope yang ada di fungsi alih tadi. Lalu keluarlah grafik ini. Nah, yang terakhir itu metode terakhir itu root locus, di mana tujuannya itu untuk menentukan kestabilan sebuah sistem, apakah sistem tersebut memiliki batas kestabilan atau tidak stabilnya. Jadi akan diketahui pada materi ini. Untuk script atau kodenya itu sedikit berbeda, di mana nom-den-nya itu tetap sama, datanya yang dimasukkan juga tetap sama, namun ke bawahnya itu berbeda. Ada G sama dengan PF, nom-den, ada F1 figur, root locus tentu karena ini mencari root locus, dan ada persenan plot gambar juga. Yang terakhir itu ada grid yang di-on-kan. Nah, sudah semua kode dimasukkan pada editor, nanti kita akan run dan command window pun akan tampil seperti pada screenshotan ini. Lalu nanti akan muncul setelah di run itu akan muncul stop response juga. Setelah itu akan muncul juga root locus, di mana nanti kita bisa mengklik di tengah-tengahnya dan akan keluar garis seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada bab terakhir, di mana bab terakhir ini merupakan penutup dan merupakan kesimpulan dari percobaan dari semua materi. Ada dari 3 materi yang tadi diulas dari pemodelan sistem orde 2. Nah, dari percobaan di atas itu dapat disimpulkan bahwa Simulink adalah simulator yang berfungsi untuk memudahkan dalam mensimulasi blok diagram sistem kendali. Itu yang pertama dari kesimpulannya. Lalu selanjutnya juga dari diagram blok, di mana diagram blok ini meskipun sederhana tetapi sangat penting, sebab blok-blok ini hanya dapat dirangkai apabila rangkaian itu seri. Lalu ada response range juga, di mana response range ini adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Nah, sedangkan respon steady state itu merupakan kondisi keluaran sesudah habis respon range itu hingga waktu relatif terhingga. Nah, untuk yang terakhir itu root locus, di mana root locus ini merupakan metode untuk menganalisis kestabilan sistem, di mana untuk melihat kurva dan juga menjabarkan dari sistem sistematis yang tersebut. Jadi untuk mengetahui sistem ini stabil atau tidak itu dilihat dari materi yang terakhir, itu root locus ini. Seperti itu. Untuk halaman terakhir ini adalah halaman lampiran, di mana halaman lampiran ini kan link YouTube. Namun link YouTube ini akan kami lampirkan di dalam Google Classroom-nya langsung. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini kami pembagiannya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.